Halo teman-teman, selamat datang di Dreamland. Hari ini saya berniat memandu Anda ke sebuah film drama romansa perang yang menjadi nominasi film terbaik Oscar di tahun 2007 yang berjudul Atonement. Bersetting di Inggris di era 1930-an, film ini bercerita mengenai dua sejoli yang kisah cinta dan kehidupannya dihancurkan secara tragis oleh ulah seorang anak kecil yang memberikan kesaksian palsu atas sebuah kejadian memalukan. Tapi sebelum saya membacakan alur cerita ini, saya mau mengingatkan kalau video ini adalah konten spoiler. Saya juga menggunakan banyak sekali kata-kata dan visual yang vulgar yang mungkin menimbulkan perasaan tidak nyaman. Jadi cukup sekian peringatannya dan langsung kita lanjutkan. Ini dia, Atonement. Di suasana Inggris tahun 1935, seorang gadis muda berusia 13 tahun bernama Bryony Tellis, putri terkecil dari keluarga Tellis yang kaya raya, sedang mempersiapkan penampilan untuk naskah drama yang ia tulis sendiri untuk nanti dipertunjukkan di acara kumpul keluarga bangsawannya. Bryony melatih para pelakon dari naskahnya yang adalah sepupu-sepupunya sendiri, yaitu Lola, si gadis remaja berusia 15 tahun, dan dua adik kembar Lola, yaitu Jackson dan Pierrot. Namun si kembar yang memang lebih senang bermain mengabaikan latihan itu dan lebih memilih kabur untuk berenang. Sementara di sudut rumah yang lain ada Cecilia Tellis, kakak perempuan Bryony, dan juga Robbie Turner, anak laki-laki salah satu pembantu di rumah keluarga Tellis. Mereka berdua memanglah akrab, sebab keduanya seumuran dan bahkan pergi ke sekolah yang sama. Sebab Robbie, yang walaupun anak pembantu, ternyata memiliki otak yang pintar, sehingga membuatnya mendapatkan support pendidikan dari ayah Cecilia. Hubungan Robbie dan Cecilia sendiri layaknya kucing dan anjing, yang walaupun amat hangat dan pengertian, tapi juga penuh dengan perdebatan-perdebatan kecil yang menjengkelkan. Itu termasuk saat kini, mereka rebutan mengisi air di vas bunga, yang kemudian membuat vas itu pecah. Pecahannya masuk ke dalam kolam air mancur, sementara serpihannya berserakan di tanah. Cecilia lalu nekat mengambil pecahan vas bunga kesayangannya itu, meskipun itu harus membuatnya membuka baju luarnya di depan Robbie dan basah sekujur badan karena air kotor kolam itu. Cecilia pun segera pergi dari kolam untuk memperbaiki vas bunga kesayangannya dan mengambil gagang vas dari tangan Robbie. Hal itu ternyata dilihat oleh Bryony dari jendela kamarnya, yang sayangnya salah ditangkap oleh Bryony karena dari jarak pandang sejauh itu, adegan buka-membuka baju dan masuk ke kolam air kotor itu seperti sebuah ancaman seksual dari Robbie kepada Cecilia. Tak lama dari kejadian itu, Leon, kakak Cecilia dan Bryony, pulang ke rumah setelah pekerjaan berdagangnya di kota seberang. Leon membawa pula temannya, Paul Marshall, sesama pengusaha sepertinya, untuk ikut makan bersama di pertemuan keluarga Tellis. Paul Marshall sendiri tampak seperti pria berkelas dengan segala barang mewah dan tata krama elegan ala bangsawan kelas atas. Ia bahkan menyapa semua orang, termasuk para sepupu dari keluarga Tellis, yaitu si kembar Jackson dan Pierrot, serta kakak mereka, si remaja cantik Lola. Paul berkali-kali coba memalingkan wajahnya saat Lola menangkap ketertarikan dari matanya. Paul, yang dihalangi sifat pemalunya pun, hanya bisa memberikan coklat buatannya kepada Lola sebagai tanda keramahan dan ketertarikannya. Sementara di rumahnya, Robbie coba menuliskan permohonan maafnya kepada Cecilia atas insiden pecahnya vas bunga favorit Cecilia. Banyak sekali draft yang sudah dibuat Robbie untuk mengutarakan permintaan maafnya, namun tak ada yang menurutnya benar-benar bagus. Di tengah kebingungan merangkai kata untuk Cecilia, ia coba menuliskan sebuah kalimat di mana justru bukan berisi permohonan maaf, namun malah perasaan terjujurnya atas ketertarikannya kepada Cecilia. Ia menulis itu untuk dirinya sendiri, sebuah tulisan puitis nan cabul tentang betapa cantiknya Cecilia dan seluruh lekuk tubuh indahnya. Surat cinta dengan kalimat jorok yang jelas tak ingin dibaca oleh siapapun itu, kemudian hanya dilipatnya untuk nanti ia baca lagi. Robbie
kini menulis surat permohonan maaf yang benar dengan kalimat rapi dan sopan kepada anak majikannya itu. Ia juga menyisipkan sedikit perasaannya kepada Cecilia di surat itu, yang ia tulis dengan bahasa tersirat. Barangkali Cecilia mau sedikit berusaha memahami perasaannya. Ia lalu bersiap untuk mendatangi makan malam di rumah keluarga Telis itu. Tak lupa juga dengan membawa surat permintaan maafnya. Tapi di tengah jalan menuju rumah keluarga Telis, Robbie berubah pikiran untuk tidak jadi memberikan sendiri surat itu kepada Cecilia secara langsung, melainkan melalui adik Cecilia, yaitu Bryony. Robbie berpikir bahwa jika Bryony yang memberikan surat itu, maka Cecilia akan lebih bisa memaafkannya. Bryony pun langsung lari ke rumahnya dan segera menemui Cecilia. Namun, Robbie baru sadar bahwa surat yang ia kirimkan di amplop itu ternyata adalah surat yang salah. Surat di amplop itu bukanlah permohonan maafnya, melainkan draft tulisan cabul tentang perasaannya kepada Cecilia. Tapi ia sudah terlambat untuk memanggil Bryony yang kini sudah sampai di rumahnya. Apalagi Bryony yang iseng kini membaca surat itu sebelum diberikannya kepada Cecilia. Sebagai anak kecil yang syok saat mengetahui isi surat itu, Bryony memilih menceritakannya kepada Lola, yang sama-sama remaja tanggung sepertinya. Lola, yang setelah mendengarkan cerita Bryony tentang surat itu, juga cerita tentang kejadian Cecilia dan Robbie di kolam, kemudian bersepakat dengan Bryony untuk menganggap Robbie sebagai pria yang cabul dan mengecapnya sebagai maniak seks. Sementara Robbie sendiri yang menyadari kesalahan suratnya, kemudian mendatangi Cecilia untuk meminta maaf secara langsung. Cecilia yang terlihat tegang dan takut jika pembicaraan itu diketahui orang lain, lalu menarik Robbie ke dalam perpustakaannya. Robbie sudah siap jika ia akan dimarahi habis-habisan oleh Cecilia atas surat tidak pantas yang ditulisnya, juga atas insiden vas bunga. Namun yang tak disangkanya, Cecilia justru menarik Robbie ke sana untuk mengutarakan balik perasaan cintanya kepada Robbie, sesuatu yang seperti juga Robbie rasakan kepada Cecilia. Maka saat akhirnya mereka saling mengerti bahwa mereka punya perasaan untuk satu sama lainnya, membuat mereka berciuman. Ciuman yang sudah mereka nantikan itu bahkan agak terlalu jauh, di mana kini mereka berjumbu dan melepaskan pakaian formal untuk makan malam mereka. Namun kembali, apa yang mereka lakukan itu kini ternyata sedang dilihat oleh Bryony, yang kembali salah mengira dan menuduh Robbie telah memperkosa Cecilia. Tapi untungnya, di makan malam yang akhirnya digelar, Bryony tetap menutup mulutnya kepada para anggota keluarga yang lebih dewasa. Meskipun Bryony tetap tidak bisa menutupi ketidaksukaannya kepada Robbie yang ia anggap sebagai penjahat seksual. Namun satu masalah kemudian menyeruak di meja makan itu, di mana si kembar, Jackson dan Pierrot, kini menghilang. Mereka pun segera mencari Jackson dan Pierrot dengan berpencar. Bryony pergi mencari sendirian, seperti juga para anggota keluarga lainnya. Di pencariannya itu, bukannya menemukan Jackson dan Pierrot, tapi Bryony justru menemukan Lola, sedang diperkosa oleh seseorang yang lalu kabur sebelum ketahuan jati dirinya. Bryony lalu segera menemui Lola, yang sedang linglung karena masih syok setelah mendapatkan serangan seksual seperti itu. Lola bahkan tak tahu siapa orang yang memperkosanya, sebab ia diserang dari belakang dan ditutup matanya. Sementara Bryony sendiri dengan sangat yakin menuduh bahwa orang itu adalah Robbie setelah serangkaian kejadian yang dilihatnya hari ini, meskipun ia sebenarnya tak mengetahui betul wajah pria itu karena keburu lari sebelum senter Bryony menyoroti wajahnya. Kesaksian itu kemudian dibawa Bryony kepada polisi setempat yang mendapatkan laporan itu. Dengan penuh keyakinan di wajahnya, Bryony mengatakan bahwa Robbie adalah pemerkosa yang mereka cari-cari. Cecilia pun patah hatinya mengetahui Robbie dituduh sebagai pemerkosa Lola. Namun ia juga ragu pada kesaksian adiknya itu, ditambah ia sangat mengenal Robbie yang sudah hidup dengannya sedari kecil. Beberapa waktu kemudian, Robbie baru kembali ke rumah mewah keluarga Telis dengan membawa Jackson dan Pierrot
yang ia temukan sedang bermain jauh dari rumah keluarga Telis. Robbie melihat betapa orang-orang di rumah keluarga Telis menunggunya dan memandanginya dengan penuh kecurigaan. Robbie pun membawa masuk kedua bocah itu, sebelum kemudian ia ditangkap dan dipenjarakan, meskipun Cecilia sudah berusaha membelanya. Empat tahun kemudian, selama Perang Dunia Kedua, Robbie sudah dibebaskan dari penjara dengan kewajiban baru untuk menjadi tentara tambahan Inggris untuk bertempur melawan Jerman di medan perang Prancis. Robbie dan kedua temannya terpisah dari unitnya dan kini sedang bersembunyi di daerah Prancis Utara. Di momen persembunyiannya itulah, Robbie kembali mengingat peristiwa 6 bulan sebelumnya, lebih tepatnya 3,5 tahun pasca ia dijebloskan ke penjara. Saat itu ia telah menjadi tentara tambahan Inggris dan menemui Cecilia untuk yang pertama kalinya sejak mereka berpisah. Di sebuah restoran, Cecilia yang kini sudah menjadi perawat coba menyentuh kembali tangan kekasihnya itu yang lantas ditepis oleh Robbie. Mereka pun berbagi kabar tanpa saling memandang. Dalam setengah jam waktu istirahat yang diberikan rumah sakit Cecilia itulah, mereka mengutarakan semua perasaan yang campur aduk selama 3,5 tahun terakhir. Apalagi saat Robbie tahu bahwa selama ini Cecilia ternyata sudah dibuang keluarganya akibat terus membelanya dan harus tinggal di sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Itu membuat pertahanan Robbie hancur dan ia kembali berani menatap Cecilia yang memang masih sangat dicintainya. Cecilia pun tak henti-hentinya meminta Robbie untuk kembali padanya sepulangnya bertugas nanti. Mereka akhirnya berjanji untuk saling menunggu dan bertemu di 6 bulan lagi, setelah masa tugas Robbie berakhir di sebuah rumah berwarna putih dengan bingkai jendela biru di pinggir pantai. Bahkan Cecilia memberikan foto rumah itu sebelum satu ciuman perpisahan dan sebuah bis yang telah datang untuk menjemput Cecilia kembali ke rumah sakitnya. Foto rumah itulah yang membimbing Robbie pulang dengan mengarahkan kakinya untuk terus berjalan ke Dunkirk karena tak ada lagi armada tentara yang datang menjemputnya. Bryony sendiri kabarnya telah menjadi perawat dan masuk ke rumah sakit St. Thomas, bekas rumah sakit yang sama saat Cecilia mendapatkan pelatihannya untuk menjadi perawat. Ratusan kali Bryony mengirimi Cecilia surat di mana ia coba meminta maaf. Tapi Cecilia tak pernah berniat untuk membalasnya, sebab ia masih tak bisa memaafkan Bryony yang telah menjebloskan Robbie ke penjara. Cecilia pun mengabarkan itu ke dalam salah satu suratnya untuk Robbie. Satu dari sekian banyak surat yang semakin membuat Robbie ingin segera pulang ke pelukan Cecilia. Robbie pun terus bersemangat meneruskan langkahnya. Dan setelah ribuan kilometer berjalan, kini akhirnya ia tiba di pantai Dunkirk dan menunggu evakuasi dari pemerintah Inggris. Di sana ia menanti kapal yang akan membawanya pulang dengan kepala yang terus berkutat dengan depresi berat tentang masa lalunya, juga depresi akibat perang yang juga ia lihat ada di wajah tentara lainnya. Kita lalu diperlihatkan kepada Bryony yang kini telah beranjak dewasa dan menjalani hari-harinya sebagai perawat di rumah sakit St. Thomas. Ia kini memakai nama belakangnya, Telis, sebagai nama aliasnya. Bryony masih sering mengerjakan hobinya, yaitu menulis drama, yang ia lakukan setiap malam saat para perawat lain tidur. Ia tampak seperti Bryony yang dulu, yang penuh dengan fantasi di kepalanya. Namun kini, Bryony jadi lebih muram, sebab rasa bersalahnya kepada Cecilia dan Robbie yang masih belum membuahkan maaf. Di satu momen, rumah sakit St. Thomas mendapatkan kiriman pasien yang sangat banyak, berupa para tentara di medan perang Prancis yang berhasil ditarik pulang. Tapi di antara mereka tak ada Robbie, yang ada justru adalah Luc Cornet, seorang perwira tentara Prancis yang pernah ditolak cintanya oleh Cecilia karena lebih mengharapkan kepulangan Robbie. Tapi pertemuan Bryony dengan Luc pun ternyata hanyalah untuk melihat Luc di ujung hidupnya, karena setelah sedikit bercengkrama dan sedikit bernostalgia tentang keluarga mereka,
Luke akhirnya tewas. Hari-hari gelap seperti itu terus dijalani Bryony di usianya sekarang. Dari sebuah berita televisi nasional, ia kemudian mengetahui bahwa Paul Marshall, yang kini telah jadi kepala perusahaan pemasok ransum untuk tentara Inggris, akan menikahi sepupunya, Lola. Tanpa undangan, Bryony mendatangi gereja tempat pernikahan Paul dan Lola. Namun di sanalah ia akhirnya menyadari bahwa pria yang memperkosa Lola beberapa tahun lalu itu tak lain adalah Paul Marshall yang kini telah sah menjadi suami Lola. Itu langsung membuatnya mencari alamat Cecilia dan mendatangi tempat tinggalnya. Bryony pun mencoba memberanikan diri dan akhirnya mengatakan langsung permohonan maafnya secara verbal di depan Cecilia. Tapi itu jelas tak membuat Cecilia mau memaafkan Bryony, seberapapun Bryony berusaha menyatakan penyesalannya. Tapi Bryony tetap ingin sebuah maaf dari Cecilia dan memohon dengan mengajukan dirinya untuk membuat kesaksian baru di pengadilan untuk membersihkan nama Robbie. Namun Cecilia menyanggahnya dan mengatakan bahwa kesaksian Bryony tidak akan bisa dipercaya, sebab kini telah 4 tahun berlalu sejak kejadian itu. Kejutan pun terjadi untuk Bryony, di mana dari dalam kamar Cecilia keluarlah Robbie, yang ternyata berhasil pulang ke pelukan Cecilia. Robbie tak bisa menahan amarahnya dan memuntahkan semua umpatan yang dipendamnya selama ini atas nasib buruk di penjara dan skala depresi perang yang ia terima berkat kesaksian palsu Bryony. Namun Cecilia berusaha menenangkan Robbie dan mencegahnya memukuli Bryony, lalu mengarahkan mereka untuk membuat rencana pembersihan nama Robbie. Robbie menjelaskan semua hal yang harus dilakukan Bryony untuk membersihkan namanya, termasuk semua prosedur pembukaan kembali investigasi kasus dan pemberian kesaksian tertulis dengan pendampingan pengacara. Bryony tak berani menyanggah, namun ia mengutarakan bahwa kesulitan mereka bertambah sekarang, sebab Lola kini telah menikahi pemerkosanya, yaitu Paul Marshall. Lola tak mungkin bisa dijadikan saksi untuk menjebloskan suaminya sendiri. Apalagi status tinggi di dunia tentara dan kepemerintahan yang kini disandang Paul pasti membuatnya kebal hukum. Tapi Robbie, yang marah saat mengetahui nama pelaku sebenarnya pemerkosa Lola, hanya menyuruh Bryony untuk melakukan semua yang diperintahnya dan memintanya segera pergi dari rumah Cecilia. Waktu pun kembali lompat ke masa depan. Kini, beberapa dekade telah berlalu, di mana kita diperlihatkan kepada Bryony yang telah menua dan telah menjadi novelis sukses. Bryony menjalani wawancara atas peluncuran Atonement, novel ke-21-nya, sekaligus novel terakhir yang ia buat sebelum kini memutuskan pensiun. Di interview itu, para pemirsa acara akhirnya memahami bahwa bagian di mana Cecilia dan Robbie hidup bersama dan Bryony berusaha datang untuk meminta maaf itu sepenuhnya adalah fiksi belaka. Sebab kenyataannya adalah Bryony tidak pernah bisa mengutarakan permohonan maafnya karena Robbie Turner tewas karena keracunan darah di Dunkirk sebelum sempat diselamatkan. Sementara Cecilia tewas beberapa bulan setelah meninggalnya Robbie oleh bom tentara Jerman yang menghancurkan pipa air terowongan bawah tanah Pelham. Cecilia dan Robbie ternyata tak pernah bertemu sejak terakhir pertemuan mereka di restoran, di mana Cecilia memberikan Robbie foto rumah yang akan mereka tinggali jika bertemu kembali. Maka di dalam novelnya, Bryony memberikan apa yang Robbie dan Cecilia tak pernah dapatkan saat mereka masih hidup. Sebuah gambaran kehidupan bersama di pinggir pantai dengan senyuman dan tertawaan di wajah keduanya. Sebuah gambaran kehidupan bahagia di rumah berwarna putih dengan aksen biru yang menghiasi bingkai jendelanya. Dan dengan inilah Atonement tamat. Cukup sekian pembahasan film kita kali ini ya teman-teman. Terima kasih atas atensinya. Tetap waras dan terengginas, selalu berbahagia ya. Bareng